Shalom semuanya, dengan Tikva di sini. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan parasha yang telah saya terjemahkan dari website rebetsinhanabracha.blogspot.com. Parasha Acharemot Kedoshim dengan judul Kasihi Sesamamu Seperti Dirimu Sendiri, terambil dari Wayikra pasal 19 ayat 1 sampai dengan pasal 20 ayat 27. Kita telah melewati perbatasan yang memisahkan antara pengasingan dengan penebusan. Jalannya masih panjang, tapi kita sudah berada di seberang. Masa pengasingan sudah di belakang kita dan kita sedang melangkah menuju penebusan. Sekalipun kita cukup jauh dari puncak, tetap saja dengan rahmat Tuhan, kendala utama 2000 tahun terakhir telah dihilangkan. Sekarang kita perlu menanamkan kemerdekaan fisik di tanah kita dengan cinta sejati untuk orang-orang kita. Untuk mencapai tujuan kita dalam mendirikan negara Yahudi yang mencerminkan cita-cita ilahi untuk Israel, kita perlu belajar untuk benar-benar mengasihi satu sama lain. Pengantar. Dalam Parashat Kedoshim, parasha yang mengajari kita bagaimana menjadi suci, kita belajar tentang prasyarat untuk mengasihi orang lain sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Kekudusan sejati bukan hanya tentang apa yang kita lakukan secara lahiriah, tetapi juga lebih tentang bagaimana perasaan kita di dalam. Seseorang yang sangat suci telah belajar mengendalikan perasaannya, hanya memikirkan pikiran suci tentang orang lain dan merasakan cinta dan kasih sayang untuk setiap makhluk. Menjadi suci berarti melepaskan semua kebencian besar dan bahkan kebencian kecil yang kemungkinan kita bawa bersama dengan diri kita. Hanya dengan begitu, kita dapat benar-benar mencintai dan mengasihi satu sama lain dengan sepenuh hati seperti yang diajarkan Torah dalam Wayikra pasal 19 ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Hashem. Judul yang selanjutnya, belajar memaafkan diri kita. Ayat Torah di atas mengharuskan kita untuk mengasihi sesama kita, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Untuk memberi dan menerima cinta kasih, kita perlu mulai dengan belajar mencintai serta mengasihi diri kita sendiri. Jika kita tidak memiliki cinta untuk diri kita sendiri, semua hubungan kita mungkin akan rusak. Tidak mungkin untuk memenuhi mitzvah ini dan membebaskan diri kita dari penyimpanan dendam tanpa berusaha melakukan penyembuhan spiritual yang mendalam. Bahkan beberapa wanita yang datang kepada saya, kepada rebetsinhanabracha untuk emunah healing atau penyembuhan spiritual, mereka mengalami kesulitan mencintai dan mengasihi diri mereka sendiri. Mereka mungkin merasa bersalah dan malu dan sulit belajar memaafkan diri sendiri. Untuk memaafkan diri kita sendiri, kita perlu masuk ke keadaan meditasi untuk berhubungan dengan kesalahan kita dan penyebab yang mendasarinya sebelum kita bisa menghilangkannya. Langkah selanjutnya adalah berusaha untuk benar-benar memaafkan orang lain dengan segenap hati kita dan mengirimkan mereka cinta kasih. Ini juga membutuhkan pekerjaan meditatif penyembuhan spiritual. Judul yang selanjutnya, keesaan cinta kasih. Nilai gematria dari kata Ibrani cinta, ahava, adalah 13. Ini sama dengan gematria dari kata Ibrani 1, echad. Angka 13 juga merujuk kepada 13 atribut belas kasih. Hanya ketika kita menjadi satu dengan seseorang, kita dapat benar-benar mencintai orang itu. Itulah sebabnya mengapa cinta terbesar itu ada di antara seorang ibu dengan bayinya, karena mereka satu di dalam rahimnya. Untuk merasakan cinta, kita perlu mengungkapkan aspek persatuan kita dengan orang lain tersebut. Judul yang terakhir, menerima cinta kasih Hashem, jiwa dari jiwa kita.
Tubuh adalah wadah bagi jiwa. Jiwa adalah wadah untuk yang ilahi. Setiap Yahudi memiliki percikan cahaya dan cinta ilahi yang terpancar langsung dari Hashem. Inilah sumber dari kekuatan cinta kita, cinta Tuhan yang berada di luar realitas kita. Hashem mengejutkan kita dengan cinta kasih yang tak ada habisnya jika kita hanya terbuka kepadanya, bahkan dengan celah yang kecil sekalipun untuk menerimanya. Seperti dikatakan Yalkut Simoni Shir Hashirim bab 5, buka bagiku seperti bukaan jarum dan aku akan membukakan bagimu sebuah bukaan untuk gerobak masuk. Aku di sini merujuk kepada Hashem. Catatan tambahan, penting untuk mengirimkan cinta kasih kepada semua orang, terutama kepada orang yang sulit berhubungan dengan kita. Seorang teman saya pernah mengalami kesulitan berhubungan dengan salah satu tetangganya. Mereka berselisih tentang hal-hal sepele. Dia memutuskan untuk memperbaiki ini dengan terus mengirimkan cinta kasih dan cahaya kepada tetangganya tersebut. Suatu hari tetangganya mengirimkan 2 khalot untuk Syabat. Tanpa ada acara khusus, dia hanya mengirimkannya begitu saja. Bukankah luar biasa merasakan kekuatan mengirimkan cinta kasih kepada seseorang? Sungguh luar biasa sampai bisa terwujud menjadi 2 khalot Syabat. Ini membuktikan bahwa mengirimkan cinta kasih dan cahaya dapat mengatasi ketegangan dan kesulitan yang mungkin kita alami dengan orang lain. Inilah yang dimaksudkan oleh Raja Shlomo dalam Amsalnya, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Misle 27 ayat 19. Sekian untuk video kali ini. Jika konten ini memberkati Anda, silahkan beritahu kami di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan bel notifikasi serta share video ini. Terima kasih. Shalom.